Saya Katolik, Pater. Tapi ada pertanyaan yang sangat penting. Ya, bagi saya semua pertanyaan penting. Ya, ini Romo. Saya Dalam nama tidak Bapa setuju dan dengan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak tidak naik mau bertanya atau mau menyatakan ketidaksetujuan? Saya bertanya, Romo, sebagai orang Katolik. Begini, Romo. Tadi kan di awal dengan saya tidak setuju. Ya. Oh ya, maksudnya begini, Romo. Bisakah Romo menjelaskan Roma 9 yang sering dijadikan sebagai dasar biblis oleh kaum Calvinis, dasar biblis dari double predestinasi? Dan saat saya baca memang, ya sepertinya betul, tapi saya tidak setuju dengan double predestinasi. Roma 9, tapi Roma 8. Ya. Roma 8:28. Oke, boleh. Mungkin saya salah, Romo. Tapi yang intinya bahwa soal Esau dan Daud itu sudah ditetapkan Allah, yang Daud. Jadi engkau bawa ayat dulu. Dan sampai engkau mau ambil ayat lain, engkau bawa dulu engkau ayat dulu. Mana ayatnya? Roma 8. Engkau bilang tadi Roma 9. Engkau cari dulu, catat dulu, catat kalian punya ayat-ayat supaya datang sini. Jangan nanti kamu ambil lagi, lihat di internet lagi, ini jadi persoalan besar nanti. Yang saya tahu bahwa double predestinasi selalu diambil dari Roma 8 ayat 28 sampai 32. Tapi engkau bilang Roma 9, makanya saya bingung sih. Coba. Ya tadi dia bilang Roma 9, makanya saya harus dengar dulu. Ya, sambil waktu cari ayatnya, kita ada yang lain mau naik? Mau tanya? Naik yang tidak pernah naik tuh kah? Ya Pater, banyak sih yang antri di bawah Pater sebentar. Naik satu dulu, kalau dia tidak ada, dia tidak jawab, baru kasih turun, jangan naik semua, oke? Ya. Dapat duluan. Maksudnya naik satu, kalau dia tidak ada, kasih turun, itu supaya jangan naik semuanya. Berikut. Alfeus. Ya, silakan Marlon. Pak Martin. Pak Martin 2. Pak Martin 3. Oke, baik Bapak. Oke, Pak Yosef, silakan Pak. Ya, Roma 9 mulai dari 11 atau 11-12 lah. Coba dibaca dulu ini. Roma 9 ayat 11. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan pada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Di mana di situ double predestinasi? Ya, artinya Allah Esau dan Yakub belum lahir, tapi sudah berkata kepada Ribka bahwa aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Siapa itu Yakub? Siapa itu Yakub? Anak Ishak dan Ribka. Oke.
Abraham punya anak namanya siapa? Abraham punya anak nama Ishak. Ishak punya anak namanya siapa? Ishak ada Yakub dan Esau yang dengan Ribka itu yang kembar itu, Romo. Bagaimana anak yang belum lahir namanya sudah ada? Yang Di engkau ayat ambil tadi itu saudara, dikatakan yang engkau ambil tuh ambil dari surat apa di situ? Roma. Sedangkan Roma. Yakub dan Esau ada di kitab apa? Ya, tapi itu tulisan Santo Paulus kan, Romo? Iya, dia kutipnya dari kitab apa? Kalau Yakub dan Esau itu sepertinya Kejadian. Jadi Santo Paulus membaca Kejadian atau tidak? Kenapa kalian geli dengan saya tangan? Saya punya tipikal begini dari kecil. Dengar orang sambil tutup di mulut. Mereka juga harus sampai kritik saya begitu. Santai saya. Kalian terganggu kan ide saya taruh tangan begini. Selalu orang tanya kenapa harus taruh tangan di mulut. Enggak, Pak. Makanya itu tadi saya ada baca. Ini saya baru mau komen kok, sampai komen gak penting masih. Lu denger aja, kagak usah komen yang aneh-aneh. Sampai orang tutup hidung dulu protes. Oke, Yosef, ketika Ya, engkau Romo. ambil itu bukan double predestinasi. Itu memang kejadian ada di kitab Kejadian. Yakub dan Esau, situasinya seperti itu. Ya, maksud saya sering orang-orang Protestan, terutama Calvinis, menjadikan ayat itu atau mungkin Bukan. yang menurut Romo ayat Bukan 8 ayat itu itu. sebagai dasar biblis dari Yosef, destinasi ganda, Romo. kalau engkau mau supaya saya jelaskan mereka ambil ayat yang mana itu tidak pernah diambil untuk double predestinasi. Turun ke bab 8 ayat 28. Oke, baik, Romo. Ya, ya. Makanya ketika engkau mau ayat itu tidak ada hubungan dengan double predestinasi. Makanya saya bingung sekali. Maksudnya mereka begini, ambil Romo, terakhir, Romo. Maksudnya, engkau mau saya jelaskan ayat yang mereka Oke, ambil, silakan. atau engkau Ya. mau jelaskan ke saya? silakan, Romo. Begitu. Karena yang pertama engkau sudah ambil ayat itu, mereka tidak pernah pakai ayat itu untuk menjelaskan double predestinasi. Makanya sekarang saya mau jelaskan di mana ayatnya mereka ambil sebagai alasan double predestinasi. Oke, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pelan-pelan ini. Bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Lanjut. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, Tahan dulu. Makan di sini, Joseph mainnya di sini. Double predestinasi. Dipilih dari awal. Nanti dikasih apa sampai terakhir. Makanya di situ ketika engkau ambil ayat yang mereka tidak pakai, saya bilang ini loh ayat yang mereka ambil selalu di sini. Baca kembali. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya jangan dulu. Ya. Dipilihnya dari semula, dipanggilnya dari semula. Omong tentang destinasi, predestinasi. Sudah dari awal dipilih. Ini yang harus dipahami dulu. Oke, supaya sekarang dobelnya yang mereka selalu pakai. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Oke, sekarang yang dipilihnya tadi itu dia apakan? Lanjut. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Tahan dulu. Bapak sekarang buka engkau pemain. Yang lebih cocok tadi ayat yang Bapak ambil atau ayat yang barusan kita baca?
Untuk ayat yang Romo ambil, saya setuju itu predestinasi karena di situ Allah memilih orang untuk yang baik dan di akhir menjadi baik, Romo. Tapi predestinasi ganda kan ajaran predestinasi ganda, Allah itu menentukan siapa yang baik dan siapa yang jahat. Maka menurut pendapat saya, Roma 9 lah. Yosef, engkau Saya tidak Katolik, mengerti. Romo. Saya penasaran ini karena Yosef, engkau mengerti apa itu predestinasi? Selamat, dipilih selamat di sana dan di sana yang akhirnya selamat, bukan baik dan buruk. Nah, sekarang saya bertanya dengan dikontraskan dengan predestinasi ganda Calvin, Romo. Kalau Calvin kan sebagian orang ditetapkan untuk selamat dan sebagian orang ditetapkan untuk tidak selamat. Makanya menurut saya yang paling tepat adalah Roma 9, Romo, yang sering dipakai oleh mereka sebagai dasar biblis. Saudaraku, Roma 9 tadi yang kita baca bukan omong tentang double predestinasi. Engkau baca di mana? Baca kembali Roma 9 ayat 11-12 supaya Di Katolisitas, Romo. ya sudah, kalau itu kau ikut Katolisitas tuh. Bukan, saya Katolik, Romo. Saya tidak ingin Nah, mendebat, maksudnya tapi Katolisitas yang kau ikut, ya ikut aja di sana. Karena Katolisitas omong bukan yang tentang, saya ini debat hampir tiap hari dulu dengan Advent, dengan semuanya itu, dengan Calvinis. Ayat ini, makanya tadi kalau engkau analisa betul, double predestinasi itu mereka ambil dari Roma 8 tadi. berarti Romo setuju dengan predestinasi ganda kalau hanya dikatakan bahwa yang baik nanti akhirnya menjadi baik. Engkau menjustice yang, engkau memasang. Saya hal bertanya, yang tidak Romo, saya- apakah Romo tidak, setuju? tidak. Engkau menyimpul, saudaraku, engkau menyimpulkan hal yang saya tidak omong. Saya omong begitu tadi. Saya tidak hanya Kalau menunjukkan begitu saya ayat. bertanya. Aduh, anak satu nih. Saya hanya menunjuk ke Bapak. Saya menunjukkan ayat yang mereka gunakan di dalam debat-debat dengan saya tentang itu. Saya tidak pernah omong tentang double predestinasi setuju dan tidak setuju. Saya omong itu kan catatan kaki. Kata Bapak meletakkan sesuatu di mulut saya tidak omong apa-apa. Tidak omong. Saya bertanya, Romo, mohon maaf. Tidak, bukan bertanya. Tadi Bapak Romo setuju dengan itu. Siapa yang omong bilang begitu? Oh, Jadi jadi sangat emosional. maaf, Romo. Jadi informasi yang saya dapat di internet bahwa predestinasi ganda Calvin itu adalah Allah menetapkan sebagian orang untuk selamat dan sebagian orang untuk tidak selamat, itu salah ya, Romo? Siapa yang sudah menjelaskan itu? Kita sudah menjelaskan tentang konsekuensi dari ayat itu atau belum? Saya belum mengerti. Bapak sudah menyimpulkan sesuatu yang saya belum jelaskan. Enggak, mungkin Pak Josephnya, Pak, paham nggak double predestinasi itu apa, Pak? Karena kalau double predestinasi itu tentang keselamatan. Kalau Bapak ngomong masalah baik dan buruk, itu tidak termasuk dalam predestinasi, Pak. Oh, Bapak Yosef, Oke. saya cek engkau ada di sini. Saya sudah menjelaskan double predestinasi itu belum? Belum, Pater, belum. Lalu Bapak sudah menyimpulkan dari mana hal yang saya belum jelaskan? Saya jadi bingung juga Bapak nih. Oke, Bapak kalau berusaha- gitu mungkin saya salah tangkap atau bagaimana? Tolong sekarang Pastor jelaskan double predestinasi menurut Calvin seperti apa? Saya tadi baru suruh baca ayat, belum menjelaskan tentang double Mohon maaf, predestinasi. Pastor. Mohon maaf. Pertanyaan saya, Saya engkau sungguh-sungguh Katolik? Pastor Prokimu namanya siapa? Prokinya apa? Pastor paroki saya Pastor Gwi Jangge. Saya di Paroki? Timika SP2, Oke, Proki namanya apa? Projo. Ya? Proki namanya apa? Apa, Pat? Maaf, saya sedang bicara tadi. Nama paroki. Oh, Santa Cecilia, SP2, Ya. Keuskupan Mimika. Tim. Ya, maksudnya begini kita. Saya tadi belum menjelaskan tentang double predestinasi, oke? Jadi Bapak sudah Ya, pasang maaf, Romo, ya. pada mulut saya tidak pernah omong. Kita tadi baru ambil ayat. Bapak bilang dari Roma 9, saya bilang tidak ada hubungan di situ. Karena Roma 9 kita analisa dulu. Roma 9 ayat 11-12. Yang Bapak ambil tadi, omong tentang Ya. apa? Saya harus jelaskan itu dulu. Oh, baik, Romo. Sebab Roma 9 ayat 11 sampai 13.
Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan. Bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Ini penting sekali kalau kita analisa. Santo Agustinus menjelaskan tentang predestinasi, bukan double predestinasi. Itu bukan double predestinasi. Allah memang yang mengambil inisiatif untuk memanggil dan menyelamatkan kita. Karena itu di dalam Yohanes dikatakan betapa besar kasih Allah kepada manusia, Dia mengutus anaknya yang terkasih untuk menyelamatkan kita. Ini yang dia sudah ditentukan dari awal. Tetapi tidak ditentukan untuk berakhirnya seperti apa. Sedangkan double predestinasi Bapak Yosef itu omong tentang, dia minum kopi, kita tunggu sampai selesai. Double predestinasi omong tentang selamat di sana, sudah ditentukan selamat di sana, dan juga selamat di akhirat. Itu yang namanya double predestinasi. Pertanyaan saya untuk Bapak Yosef, pastikan kepada saya Bapak sudah ditentukan untuk selamat di akhirat. Tidak, saya tidak percaya double predestinasi Calvin itu, Pater. Iya, karena itu sangat makanya, sangat sesat. Ya, makanya saya lagi jelaskan ini. Karena itu, dalam pengertian ini, engkau harus berjuang untuk mengerjakan keselamatanmu. Filipi 2 ayat 12 omong tentang apa, IDC? Kerjakanlah keselamatanmu. Filipi 2:12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Artinya engkau harus kerjakan apa? Keselamatan. Calvin bilang tidak usah, kau sudah ditentukan untuk Ya, betul. Itu sesat itu, Pastor Calvin. Tuhan sudah memilih kita dari sejak awal. Tetapi engkau harus berjuang. Mungkin Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bertobat. 2 Timotius 2 ayat ke-25. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Kalau Santo Paulus memegang double predestinasi seperti Calvin, maka di situ pernyataan harus harus dihilangkan. Karena situ Paulus bilang, mungkin Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bertobat. Buat apa lagi? Karena sudah ditentukan untuk selamat. Buat apa lagi bertobat? Matius 7 ayat 13-14. Masuk melalui pintu yang sempit. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu itu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepadanya, kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Tunggu Om Yosef sebentar minum kopi. Mungkin kesana ke orang lain dulu. Yang lain sesuatu. Kalau diskusi lagi minum kopi kurang enak. Ya, baru pensiun Pak. Mohon maaf Romo, saya sedang ini apa? Mohon maaf, ya. Tapi saya tetap mendengar Romo.
Berjuang Saya dalam mendengar semua. Karena itu apa yang dikatakan oleh Luther, pecca fortiter crede fortium. Berdosalah sekuat tenagamu, tetapi percayalah juga sekuat tenagamu. Ketika engkau percaya, dosamu sudah dihapus. Ya, itu sesat, Romo. Saya tahu, Dia sesat. bilang begini, berbuatlah cabul 1000 kali dalam sehari, hanya dengan percaya engkau sudah diselamatkan. Kasihan kan? Atau loco caritatif ponemus fidem, di tempatnya perbuatan kasih tempatkan itu iman. Selesai. Sedangkan Santo Paulus omong tentang apa? Galatia 5 ayat 6. Hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Karena itu walaupun engkau pencuri apa semua, kau telah ditentukan untuk selamat. Sedangkan perbuatan daging membuat engkau tidak selamat. Galatia yang sama 5 ayat 19-21. Jadi persoalan Calvin seorang ahli hukum menafsirkan kitab suci memang rusak. Galatia 5:19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ayat 21. Yang melakukan semuanya itu tidak menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Bagaimana engkau bilang kau sudah ditentukan jadi selamat? Baca lagi. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Om Yosef, yang melakukan 14 perbuatan daging itu menjadi bagian dalam kerajaan Allah? Kalau dia tidak bertobat. Tidak. Makanya dia harus bertobat. Ya, bertobat. Contohnya, pertanyaan saya, seorang dari Calvin tidak pernah membenci seseorang? Pasti ada yang membenci lah. Oke, sekarang kita buktikan 1 Yohanes 3 ayat 15. Membenci saja sudah menjadi pembunuh manusia kok. Dan pembunuh manusia tidak mempunyai hidup kekal di dalam dirinya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Bagaimana Calvin situ? Sudah ditentukan untuk selamat di sana walaupun dia berdosa, walaupun dia perbuatan daging tadi ada 14 item, walaupun dia membenci seseorang sudah disamakan dengan pembunuh manusia, dia masuk suka-suka kerajaan surga. Enak banget loh. Sedangkan tadi bilang masuk melalui pintu yang sempit. Kerjakanlah keselamatan, bertobatlah. Ini kak mati. Baca TB2. Cek aman TB2. Pakai buku berapa? Tes 1 Ibrani Yohanes 3. 10. Ibrani 10 ayat ke-26. TB2. 26-27. Om Joseph, seorang Calvin kalau dia sengaja berbuat dosa lagi karena di sana tidak ada sakramen pengampunan dosa, maka ayat ini pukulan mati untuk semua double predestinasinya Calvin. Ibrani 10 26. 27 TB2. Sebab, ya, sebaliknya yang ada ialah penantian akan. Itu 27 yang kau baca. Iya, 27 tadi Pak Terbe. 26 ya. Saya minta 26. Kau lihat yang type di bawah 27. Kau baca 27 kemana? Saya tidak pernah bilang langsung 27. Oke Pak Ter. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, Tahan dulu. maka Ini saja. tidak.
Om Joseph, kalau kita sengaja berbuat dosa setelah mengenal kebenaran, artinya setelah jadi Kristen, kau berbuat dosa, saya berbuat dosa, kita berbuat dosa. Hati-hati dengan Calvin yang tidak ada sakrament pengampunan dosa. Berbuat dosa, baca kembali. Saya ulang ya Pater. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi kurban untuk menghapuskan dosa itu. Sebaliknya, yang ada ialah penantian akan penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat yang akan menghanguskan para pembangkang. Om, bisa mengerti di situ? Iya Romo. Bagaimana seorang Calvinis baca ayat ini? Mereka kan penganut double predestinasi. Di situ dikatakan, jika kita sengaja berbuat dosa setelah kita menerima kebenaran atau sejak jadi Kristen, tidak ada lagi korban penghapus dosa berikut, melainkan penantian akan kobaran api yang mengerikan dan menghanguskan. Dengan demikian, ketika seorang Calvinis jadi Kristen, dia tidak berdosa lagi. Kalau dia sengaja berbuat dosa, tidak ada lagi korban penghapus dosa berikut. Oke, saya tanggapi. Saya belum berikan kesempatan kepada engkau. Engkau belum jelaskan engkau siapa, saya masih dengan Bapak Yosef. Oke? Minta maaf ya, saudara. Nanti ada kesempatan. Ini pasti Calvinis, pasti ini. Joseph. Ya, terima kasih Romo. Apakah saya sudah boleh membuat closing statement biar yang lain, terutama yang di bawah, tidak menuduh lagi bahwa saya ini bidat Romo. Saya benar-benar Katolik. Bolehkah Romo? Oh ya, silakan. Begini Romo, saya sangat mengagumi Romo. Ya, setelah saya Jangan kagum. Saya tidak butuh dikagumi. Ya, tapi ini ungkapan perasaan Romo. Saya menjadi lebih suka baca kitab suci dan lain-lain. Nah, yang mau saya katakan adalah menjawab beberapa pertanyaan komen di bawah Romo. Tadi ada yang komen bahwa kalau saya ini tahu ajaran Calvin itu sesat, lalu untuk apa bertanya di sini? Nah, justru motif saya Romo sebagai orang Katolik, dan saya ingin teman-teman Katolik itu punya senjata saat ditanya, loh, bukankah ada dalam, ya ini lagi-lagi berbeda ya, kalau Romo tadi Roma 8, kalau saya Roma 9, anggaplah ayat yang saya kutip itu betul, anggaplah Romo. Saya hanya ingin saya dan teman-teman Katolik bisa menjawab atau memiliki senjata saat orang Calvinis berkata bahwa, oh Roma ini atau Roma 8 atau Roma 9, itu adalah bicara tentang predestinasi ganda. Nah, justru motif saya hanya ingin punya senjata untuk menyekak skakmat Calvinis itu Romo. Jadi, mohon maaf untuk teman-teman yang di bawah yang mengira saya itu menyamar jadi Katolik, Anda salah. Setelah ini mungkin saya akan siapkan untuk pengertian predestinasi ganda biar saya nanti bisa bertanya lagi kepada Romo, karena belum ketemu. Tapi jawaban Romo semua saya hargai. Tapi belum ketemu. Makanya tadi muncul gelas kopi karena saya mencoba melihat di internet atau di katolisitas tentang predestinasi ganda. Tapi saya pikir cukup ini Romo. Saya harus mempersiapkan apa itu predestinasi ganda yang sebenarnya biar pertanyaan saya ketemu. Karena bagi saya ini belum ketemu, tapi saya sangat menghargai Romo. Bahkan saat Romo tadi menyanyi tentang mama itu saya menangis Romo. Karena saya jadi ingat ibu saya. Makanya sekarang pertanyaan saya, predestinasi ganda itu apa bagi engkau? Ini yang tadi ditanyakan dulu oleh IDC. Kalau engkau tidak mengerti double predestinasi, ini jadi persoalan berat juga. Yang saya pahami selama ini, sejauh ini Romo, maaf kalau salah, makanya tadi saya mengatakan mungkin saya harus menyiapkan dulu definisi dari predestinasi ganda lebih baik. Yang saya pahami adalah bahwa Calvin itu berpendapat bahwa sebagian besar orang ditentukan untuk selamat
dan sebagian lagi ditentukan untuk tidak selamat. Kalau begitu dia anak datang ke dunia untuk apa? Ya, justru itu Romo. Saya sangat tidak setuju dengan Calvin itu, tapi seperti motif saya tadi Romo, saya ingin mendapatkan jawaban yang bisa menjadi senjata untuk membantah Calvinis saat mereka atau pengikut Calvin saat mereka mengutip ayat itu, entah 8-kah, entah Roma 8-kah, entah Roma 9. Itu motif saya Romo. Ya, dimulai Mohon dengan maaf Roma kalau ada 8. Kalau kita baca dari ayat 21 selanjutnya, setelah itu mungkin bisa juga di Roma 9 yang digunakan tadi. Oke, tetapi di sini nanti Tuhan gagal kalau hanya sebagian orang selamat. Iya betul Karena Romo, justru kalau itu. kita, Iya. ya saya selesaikan dulu. Kalau di dalam 1 Timotius 2, bantu dulu. 1 Timotius 2 Ayat, tidak. 1 Timotius 2, coba ayat 3 dan 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Yang menghendaki semua orang Selamat, ya. Semua orang. semua orang. Oke, sekarang Ya. 1 Timotius 4 ayat ke-10, kalau tidak salah. Yesus juru selamat semua orang atau hanya sebagian orang? Semua orang tanpa kecuali. Bapak, kalau saya suruh sebut ayat itu kita baca dulu, jangan dulu potong. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua orang, semua manusia, terutama mereka yang percaya. Baca kembali, jangan salah-salah. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Artinya mereka yang percaya ini harus berjuang lebih, berusaha lebih. Karena yang tidak percaya, yang tidak punya kitab suci, yang tidak punya hukum Taurat menurut Roma 2 ayat 12 sampai 16 tidak usah baca. Itu akan dihakimi menurut apa yang ada dalam hati nurani. Begitu, oke. Jadi pertama kau harus mengerti apa itu double predestinasi. Sudah selamat di sana, nanti ke sana selamat juga. Bahwa Tuhan telah menentukan semua dari sana. Sampai ada pendeta yang mengatakan Tuhan menentukan siapa yang berdosa dan tidak berdosa. Sedangkan dosa itu lahir dari keinginan pribadi dalam Yakobus 1 ayat 13 sampai dengan 15. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tahan dulu. Kalau seandainya, setiap ayat berhenti. Kalau seandainya Tuhan telah menentukan engkau berdosa, di situ ayat itu akan bertentangan. Lanjut. Bagaimana orang berdosa? Lanjut ayat. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Bayangkan, bagaimana suruh Tuhan Allah, sedangkan dia dipikat oleh keinginan sendiri. Lalu dari keinginan ini, lahirkan dosa atau tidak? Lanjut. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi jangan tentukan Tuhan. Jangan kau paksa Tuhan taruh di situ, sedangkan di Yakobus menjelaskan lain di situ. Jadi sekarang Tuhan tentukan engkau untuk berdosa, Yosef? Oh tidak Romo, sama sekali tidak. Sedangkan ayat itu mengatakan bahwa dosa lahir dari pembuahan keinginan pribadi. Ketika keinginan direalisasikan, dia akan melahirkan dosa, dan dosa melahirkan maut. Maut. Oke, terima kasih. Terima kasih Romo. Terakhir buat teman-teman di bawah yang menuduh bahwa saya ini
Protestan atau bukan Katolik, ya demi Tuhan. Ya mungkin tadi ada yang typing bahwa di sini ada orang yang dari Katedral Timika. Ya, itu saya. Jadi buat teman-teman, mohon maaf ya, mungkin saya terkesan buru-buru bukan karena marah, tapi karena apa ya, inginnya cepat tidak buang waktu gitu, jadi begitu. Dan satu pertanyaan, satu refleksi buat teman-teman yang menuduh saya itu bidat, tapi dia untuk Romo. Satu kalimat saja, sesuai dengan motif pertanyaan saya tadi. Jika Ya, teman-teman di sini orang tidak bilang kau bidat, santai saya. Tidak Ustaz. di bawah Engkau banyak datang- yang mengatakan Romo. Yosef, engkau datang ke sini omong dengan saya atau omong dengan yang mereka yang taib? Oh baik Romo, mohon Kalau maaf. engkau Ya, yang ya, omong ya. dengan yang taib, suruh bisa datang lagi. Oh mohon maaf Romo, ya ya. Saya Ya, mohon engkau komentar, hormati lebih Romo. banyak komentar tentang orang yang taib daripada yang saya omong dengan engkau. Iya, terima kasih Romo sudah memberikan Jangan sampai engkau pergi kunjung orang punya rumah, omong lagi dengan orang yang di luar itu, di jendela, di apa, engkau omong lebih banyak di sana daripada omong dengan tuan rumah yang kau datang kunjung. Iya baik Romo, Oh, iya, terima kasih. oke. Terima Ya, kasih. sehat-sehat Pak buat Yosef. Romo. Buat teman-teman yang dukung saya yang mengatakan, ayo kita hormati yang bertanya. Terima kasih. Ya. Selamat Thank you, Pak. malam Romo. Terima kasih.